Selamat malam buat kita semua. Malam. Eh, kita akan memulai presentasinya yang di mana yang membawa saya sendiri, Widya Sri Kartika Sari Manalo, yang NPM-nya 2202215100007. Oke. Dengan jurnal penelitian yang saya angkat itu ialah eh, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dengan nama penulis, itu ada tiga, Rizky Ardiansah, Muhammad Syahputra, dan Deris Dermawan. Yang yang di penelitiannya di Universitas Sultan Aghan Trita Yasa dengan tahun pengujian September 2022. Dengan latar belakang, Indonesia ialah sebuah negara berkembang memiliki beragam personal yang dialami, salah satu ialah tingginya taraf pengangguran yang ada di negara kita. Nah, Indonesia ialah sebuah negara berkembang yang memiliki beragam personal yang kita alami. Salah satunya itunya tinggi taraf pengangguran yang ada di negara kita. Pengangguran di negara kita mencapai 5%. Nah, tingginya angka pengangguran ini disebabkan banyaknya permintaan perusahaan atau lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan secara para pencari pekerja. Banyaknya perusahaan yang mencari lulusan diploma ataupun sarjana, karena pengangguran merupakan pertanggungjawaban kolektif terlebih lagi untuk pemerintah bisa mencari solusi supaya menekan agar pengangguran yang terdapat di Indonesia. Nah, pada tahun 2020 dapat kita lihat bahwasannya terdapat sejumlah daerah yang bertaraf pengangguran melampaui taraf pengangguran nasional. Misalnya, di DKI Jakarta ada 10,9%. Di Kalimantan Timur aja masih 6,8%. Bahkan Sumatera kita di angka 6,91%. Di Papua Barat di angka 6,80%. Aktivitas pertumbuhan ekonomi sebuah faktor paling penting pada penilaian kinerja sebuah perusahaan ekonomi, khususnya bagi analisis bahwa ekonomi pertumbuhan ketika produksi barang maupun layaknya naik dalam masa ke masa. Karena pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh apa kegiatan ekonomi bisa melahirkan pendapatan tambahan ataupun kemakmuran sosial selama kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah yang senantiasa baik mengilustrasikan bahwasanya kegiatan ekonomi negara ataupun wilayah itu sendiri mengalami perkembangan yang sangat baik. Nah, tujuan penelitian kita yang dimana ingin mengetahui tentang peran pemerintah dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, adanya kerangka penelitian yang saya angkat itu adanya SDA kita yang kurang mencukupi, jumlah dan mutu pendidikan penduduk, impact, sistem sosial, dan pasar. Yang selanjutnya ada itu metode penelitian, yang dimana metode penelitian penghimpunan data dalam riset ini mempergunakan metode penghimpunan data dokumen yang dapat dari BPS langsung. Terus metode analisis data yang dipergunakan pada riset ini ialah metode deskriptif, kualitatif, sementara model analisis ialah analisis regresi linear sederhana. Lanjut, hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan data penelitian ini dapat dari BPS yang sudah menyantumkan data periode pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, riset ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Data yang data yang dipergunakan pada riset ini mempergunakan data tim slide ataupun rentang waktu yang diawali sejak tahun 2015 sampai 2019. Dengan alat pengolahan data yang dipergunakan pada riset ini ialah perangkat lunak komputer SPSS melalui metode analisis regresi linear sederhana. Nah, kita bisa lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi itu sangat mendesak tinggi. Di 2015 itu 4,88%, di 2016 dia di angka 5,3%, 2017 5,7%, 2018 5,17%, dan 2019 5,2%.
Di tingkat pengangguran terbukanya di 2015 6,18%, 2016 5,61%, 2017 di 5,50%, dan 2018-2019 5,3% dan 5,23%. Nah, dari metode ini ada mencapai 3 metode analisis regresi linearnya. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Yang kedua, uji T. Yang ketiga, konversi mesti dan konversi Colestia. Kesimpulan dan sarannya, menurut hasil analisis riset terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, dapat diambil konklusi bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak mengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Hasil pengujiannya menunjukkan adanya pengangguran variabel pertumbuhan ekonomi dengan negatif serta tidak signifikan pada variabel tingkat pengangguran terbuka. Konferensi yang tertanda negatif memiliki makna bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dan sarannya, menurut hasil riset, ada jumlah masukan yang dapat diterapkan diantaranya, satu, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah lebih baik dalam mengolah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dua, pemerintah harus berusaha menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mampu mewadahi dan meminimalisir angka pengangguran. Yang ketiga, perlu adanya penguat warga melalui perkembangan UMKM di Indonesia kita. Yang keempat, itu perlu adanya pelatihan khusus bagi penduduk untuk meningkatnya kemampuan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Widya, dengan saya Eka Kurniati. Berapa metode analisis regresi linear dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia? Nah, saya langsung jawab ya Kak Eka. Itu ada 3 Kak. Tadi yang saya bilang ada 3 di beberapa metode analisis regresi linear sederhana kita. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Yang kedua, uji T yang melalui dari spesies langsung. Yang ketiga, konferensi determinasi dan konferensi polarisasi. Itu Kak. Oke, makasih Widya. Dari Kak Juli, ada yang mau ditanya? Baik, izin bertanya, apa saja pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia? Oke, pengaruhnya pertumbuhan, langsung jawab ya Kak. Pengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu sangat signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terbuka di Indonesia. Yang pertama ada pengaruh pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif pada tingkat pengangguran terbuka, yang artinya ketika ekonomi tumbuh, tingkat pengangguran cenderung lebih menurun. Dan yang kedua ada pengaruh upah minimum provinsi, yang dimana upah minimum provinsi atau UMP juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, Kak. Meskipun tidak selalu signifikan, UMP dapat berkontribusi pada pertumbuhan tingkat pengangguran. Terus yang ketiga, itu ada pengaruh tingkat pendidikan, Kak. Tingkat pendidikan juga berperan dalam mengurangi pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendahlah tingkat pengangguran kita. Namun, oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi kita dan sistem upah minimum dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia kita, Kak. Ada yang lagi mau bertanya? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih, Kak.
Ada lagi mau ditanya? Izin bertanya Kak Widya. Hmm, Hmm, untuk pertanyaan saya yaitu apa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran? Tolong dijelaskan. Oke, Bang. Pengaruhnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dampaknya berdampak positifnya pada perkembangan lapangan kerja. Yang ketiga, perekonomian berkembang, kesempatan kerja meningkat, dan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran kita, Bang. Namun, perlu dicatat bahwasanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis mengaruhi pengangguran kita, Bang. Tetapi, terkadang wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap memiliki tingkat pengangguran yang signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja kita, Bang. Apakah udah jelas atau gimana, Bang? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi mau ditanya dari penjelasan saya, Kak, Bang, Sudah atau yang jelas, Bu. lain? Udah. Kalau memang udah jelas, kita tutup presentasi kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Widya. Malam, Kak. Malam semuanya. Malam, Bang. Pak, jangan lupa simpan.